Assalamualaikum anak-anak. Good morning. How are you today? Gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya belajarnya. Sekarang waktunya kita belajar bahasa Inggris. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jangan lupa disiapkan buku dan alat tulisnya. Seperti biasanya ya, sebelum kita memasuki materi, kita belajar vocabulary dulu supaya kosakata kita selalu bertambah. Dengarkan ustazah ya. Beautiful, indah atau cantik. Bicycle, sepeda. Car, mobil. Komputer, komputer. Cute, lucu. Doll, boneka. Fan, kipas angin. Flower, bunga. Glasses, kacamata. Hat, topi. Have, mempunyai. Helmet, helm. House, rumah. Join, bergabung. Marble, kelereng. Purple, ungu. Ride, mengendarai. Wallet, dompet. Jangan lupa dihafalkan ya. Nah, sekarang kita akan belajar lesson 4. Anton has a bicycle. Anton mempunyai sebuah sepeda. Di sini kita akan belajar tentang penggunaan has and have atau mempunyai. Disimak baik-baik ya. Nah, di sini ada beberapa catatan. Yang pertama tentang penggunaan have dan has. Have digunakan pada saat subjeknya I, you, they, we. Kemudian has digunakan pada subjek he, she, Budi atau nama orang. Misal, I have 3 balls. She has 3 balls. Paham ya? Kemudian, jika untuk kalimat tanya menggunakan do atau does. Namun, jika sudah menggunakan do atau does, kata ganti mempunyai atau kepemilikan diganti have. Jadi, tidak ada has lagi, meskipun subjek yang digunakan adalah he, she, atau Budi. Jadi, do digunakan untuk subjek you, they, we. Kemudian, does digunakan untuk subjek he, she, and Budi. Contoh, do you have a black hat? Does he have a black hat? Dari sini paham ya untuk pertanyakan. Kemudian untuk jawaban. Ada jawaban positif dan negatif. Yang pertama yang positif tentang yes. Di sini ada dua. Yang pertama menggunakan do dan menggunakan does. Do digunakan untuk subjek I, you, they, we. Kemudian does digunakan untuk subjeknya he, she, and Budi atau nama orang. Misal, yes, I do. Yes, he does. Kemudian untuk yang jawaban no, menggunakan don't dan doesn't. Don't digunakan untuk subjek I, you, they, we. Untuk doesn't digunakan pada subjek he, she, and Budi atau nama orang. Contoh, no, I don't. No, he doesn't. Dari sini paham ya? Silakan dipelajari lagi. Nah, kemudian ada sebuah gambar dan sebuah kalimat. I have a gray hat. Saya mempunyai sebuah topi abu-abu. Di sini menggunakan have karena subjeknya adalah I. Kemudian contoh yang kedua, he has a green bag. Di sini menggunakan has karena subjeknya adalah he. Paham ya?
Kemudian ada gambar yang kedua dan sebuah percakapan. Do you have a hat? No, I don't. Di sini menggunakan have karena subjeknya adalah you. Dan menggunakan don't karena subjeknya adalah I. Bisa dipahami ya? Contoh selanjutnya pada gambar. Di sini ada seseorang yang memegang penggaris. Dia adalah perempuan. She have or has a ruler. Nah, di sini kira-kira menggunakan have atau has ya? Di sini menggunakan has karena subjeknya adalah she. Dia perempuan, jadi she has a ruler. Kemudian ada gambar lagi. Ada sebuah percakapan. Anton bertanya kepada Andini, do or does you have a computer? Kira-kira pada pertanyaan ini menggunakan do atau does ya? Iya, benar menggunakan do. Karena subjeknya adalah you, kamu. Do you have a computer? Kemudian Andini menjawab, no, I don't or doesn't. Kira-kira Andini menggunakan don't atau doesn't ya? Menggunakan don't karena subjeknya adalah I. No, I don't. Dari sini bisa dipahami ya. Oke, tadi sudah dijelaskan tentang penggunaan have, has, don't, doesn't, do, dan does. Kemudian sekarang dibuka halaman 28 dan 29. Silahkan dikerjakan latihan soal yang ada di buku paket. Besok akan dibahas lagi pada saat Zoom. Oke, Ustazah rasa cukup ya untuk materi hari ini. Jangan lupa belajar di rumah. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.